Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Putri Gunawan dari kelas A3. NIM saya 240600189. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Pada soal pertama, ada kasus di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jaringan dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Pada soal pertama, religius spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Cara meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan, masjid menjadi wadah bagi umat Islam untuk memperdalam iman, memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan budaya yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pada soal kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Yaitu program yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan berkala. Mengajak tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi jamaah. Yang kedua, sosialisasi gaya hidup sehat, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, istirahat cukup, dan menghindari kebiasaan buruk, contohnya seperti merokok. Yang ketiga, program donor darah. Mengadakan kegiatan donor darah secara rutin untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan membantu sesama. Yang keempat, konseling. Menyediakan layanan konseling bagi jamaah yang mengalami masalah pribadi atau keluarga dapat membantu kesehatan rohani. Dan yang terakhir, kegiatan sosial, seperti melakukan kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap sesama, seperti mengunjungi panti asuhan atau rumah sakit. Soal ketiga, kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan di masjid untuk meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual jamaah. Yang pertama, pada meningkatkan kecerdasan emosional, ada membantu jamaah mengidentifikasi dan mengelola emosi dengan sehat, seperti mengatasi stres, marah, dan kecemasan. Yang kedua, program pengembangan empati, seperti menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan sosial dan diskusi kelompok. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan intelektual. Dapat dilakukan dengan kelas bahasa Arab yang memfasilitasi pembelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan literatur Islam secara langsung. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara diskusi ilmiah. Mengadakan diskusi ilmiah untuk merangsang pemikiran kritis dan analisis. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan spiritual, yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, zikir dan meditasi. Dapat membimbing jamaah dalam berzikir dan meditasi untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan batin. Yang kedua, retreat spiritual, dengan mengadakan kegiatan retreat untuk memperdalam spiritual dan memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada soal keempat, sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi
yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan masjid untuk membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang pertama, dengan pendidikan dan pelatihan. Contohnya seperti menyelenggarakan kursus-kursus yang dapat meningkatkan keterampilan kerja jamaah, seperti kursus menjahit, komputer, atau kewirausahaan. Memberikan bimbingan kepada jamaah yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Yang kedua, memperdaya UMKM. Mengadakan pasar murah yang menjual produk-produk UMKM dari jamaah, membangun jaringan bisnis antar jamaah untuk saling mendukung dan bekerja sama. Yang ketiga, dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada jamaah yang benar-benar membutuhkan. Menggunakan dana zakat untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan membantu modal usaha. Selanjutnya ada soal kedua dan kasus kedua. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagai siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'amilin atau pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir atau memberi nasihat, dan musyrid atau pendidik. Pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama, dengan takwa. Takwa dengan cara selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan dalam mendidik. Yang kedua, ilmu yang mendalam. Menguasai ilmu agama dengan baik dan terus memperdalamnya. Yang ketiga, dengan hikmah. Mampu menyampaikan ilmu dengan bijaksana dan sesuai dengan kondisi siswa. Yang selanjutnya ada akrab dengan murid, membangun hubungan yang baik dan hangat dengan siswa. Lalu selanjutnya ada adil, memberikan perilaku yang adil kepada seluruh siswa. Dan yang terakhir ada ikhlas, melakukan semua dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya soal kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, dengan cara membangun kedekatan. Ajak siswa berinteraksi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sosial lainnya. Ciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan dekorasi yang menarik dan penggunaan bahasa yang ramah. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Berikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Apresiasi setiap usaha siswa meskipun belum sempurna. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Gunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, permainan, atau presentasi. Pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan karakteristik siswa. Gunakan media audiovisual, gambar, atau benda nyata untuk memperjelas materi. Lalu soal ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Yang pertama, dengan cara pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning.
Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kedua, studi kasus. Siswa menganalisis kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, diskusi kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk berbagi pendapat dan menemukan solusi bersama. Yang keempat, permainan edukatif. Menggunakan permainan untuk memperkenalkan konsep-konsep agama dengan cara menyenangkan. Yang kelima, permainan edukatif. Dengan menggunakan permainan untuk memperkenalkan konsep-konsep agama dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang keenam, kunjungan lapangan. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau tokoh agama untuk memberikan pengalaman belajar. Selanjutnya ada Islam yang rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah sebuah konsep dalam Islam yang menegaskan bahwa ajaran Islam hadir sebagai rahmat atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berarti Islam membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, atau suku. Konsep ini didasari pada beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya ada pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang memiliki arti, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Alam semesta satu, rahmatan lil alamin. Ada contoh implikasi dalam konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Yang pertama, toleransi. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, kasih sayang. Islam mengajarkan untuk menyayangi sesama manusia, bahkan kepada musuh. Yang terakhir, keseimbangan. Islam memberikan panduan yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan spiritual. Selanjutnya ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mengatur segala aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian. Beberapa prinsip dasar ekonomi syariah antara lain yang pertama, larangan riba. Pelarangan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan akad yang disepakati. Yang kedua, keadilan. Setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan hak secara adil. Yang ketiga, kejujuran. Transaksi harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Yang keempat, kepedulian sosial. Keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah atau tentram penuh kasih sayang dan rahmat. Pernikahan dalam Islam memiliki aturan dan tata cara yang jelas yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kedua mempelai dan keluarga. Lalu ada beberapa prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, sakinah. Pernikahan harus membawa ketenangan dan kedamaian bagi kedua mempelai. Yang kedua, mawadah. Pernikahan harus dilandasi kasih sayang dan juga cinta. Yang ketiga, warohmah atau pernikahan harus membawa rahmat bagi kedua mempelai dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, tanggung jawab. Kedua mempelai memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga. Yang kelima, keturunan. Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian pemaparan jawaban hasil UAS saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.